Mereka yang paling siap untuk menerima Kristus, apapun mungkin kasta atau pendidikannya, datang kepadaku dengan kesiapan dan iman yang mutlak. Mereka yang kurang siap mengujiku sebagai seorang yang luar biasa, atau mereka mempelajariku dengan curiga atau rasa ingin tahu, atau mereka menyerang dan memfitnahku dengan mendakwaku menggunakan beragam cara. Perbedaan cara berperilaku sebanding dengan ketidaksiapan roh. Di antara bangsa terpilih adalah seharusnya mungkin untuk mendapati di mana-mana roh yang siap untuk menerima Mesias yang dalam pengharapan akan Dia para patriark dan para nabi diliputi kerinduan. Mesias yang pada akhirnya telah datang, dengan didahului dan disertai oleh segala tanda yang sudah dinubuatkan. Mesias, yang kepribadian rohaninya menjadi semakin nyata melalui mukjizat-mukjizat kasat mata yang dikerjakan atas tubuh dan elemen-elemen, dan melalui mukjizat-mukjizat tak kasat mata yang dikerjakan atas nurani yang dipertobatkan dan atas orang-orang bukan Yahudi yang berpaling kepada Allah yang benar. Tapi tidaklah demikian. Kesiapan dalam mengikuti Mesias dihalangi dengan sangat kuat oleh anak-anak dari bangsa itu dan, apa yang menyedihkan untuk dikatakan, lebih dihalangi lagi semakin orang mendaki ke tingkat-tingkatnya yang lebih tinggi. Aku tidak mengatakan ini untuk mempermalukan kalian, melainkan untuk mendorong kalian untuk berdoa dan bermeditasi. Mengapakah itu terjadi? Mengapakah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang berdosa maju lebih jauh di jalanku? Mengapakah mereka menerima apa yang aku katakan dan yang lainnya tidak? Karena anak-anak Israel dijangkarkan, bukan? Mereka ditancapkan bagai kerang-kerang mutiara ke tempat di mana mereka dilahirkan. Karena mereka kenyang, berlimpah dan gembul dengan kebijaksanaan mereka dan mereka tidak dapat membuat ruang untuk kebijaksanaanku dengan membuang apa yang berlebihan demi membuat ruang untuk apa yang perlu. Yang lainnya tidak menderita akibat perbudakan macam itu. Mereka adalah orang-orang malang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang berdosa yang malang, tanpa halangan. Seperti perahu yang terapung-apung, mereka adalah orang-orang malang, yang tiada memiliki harta mereka sendiri, melainkan hanya timbunan kesalahan atau dosa, yang dengan senang hati mereka tinggalkan begitu mereka mengerti apa itu Injil dan mereka merasakan madunya yang menguatkan, yang sama sekali berbeda dari campuran memuakkan dosa-dosa mereka. Dengarkanlah, dan mungkin kalian akan memahami lebih baik bagaimana suatu perbuatan yang sama dapat menghasilkan buah-buah yang berbeda. Seorang penabur keluar untuk menabur. Dia memiliki banyak ladang dari berbagai jenis. Dia mewarisinya sebagian dari ayahnya, di atas mana karena kecerobohannya dia sudah membiarkan tanam-tanaman berduri berkembang biak. Ladang-ladang lainnya dibeli olehnya. Dia membelinya dari seorang yang sembrono dan dia membiarkan ladang-ladang itu sebagaimana adanya. Di ladang-ladang lain ada banyak jalan pintas, sebab orang itu suka kenyamanan dan tidak suka berjalan jauh apabila pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Akhirnya, ada sebagian ladang, yang paling dekat dengan rumahnya, yang dirawatnya agar dia memiliki pemandangan yang menyenangkan di depan rumahnya. Ladang-ladang itu bebas dari bebatuan, semak duri, rumput liar, dan sebagainya. Demikianlah orang itu mengambil kantong biji gandum kualitas unggul, dan mulai menabur. Benih jatuh di tanah lembut yang baik, yang sudah dibajak, disiangi, dipupuk di ladang-ladang dekat rumah. Benih disebar di ladang-ladang dengan banyak jalan pintas dan jalan setapak, yang membagi-bagi ladang menjadi petak-petak kecil, dan menyebabkan juga tanah yang subur diselubungi oleh debu yang kotor dan kering. Sebagian benih jatuh di ladang-ladang di mana kebodohan orang itu sudah membiarkan tumbuh-tumbuhan berduri berkembang biak. Bajak telah membalikkan tumbuh-tumbuhan itu, sehingga seolah-olah tidak ada, tetapi tumbuh-tumbuhan itu masih ada, sebab hanya api, pemusnah tumbuh-tumbuhan liar sampai ke akar-akarnya yang dapat mencegahnya tumbuh kembali. Benih terakhir jatuh pada ladang-ladang yang baru saja dibelinya dan dibiarkan sebagaimana adanya, tanpa dibajak dan tanpa menyingkirkan segala bebatuan, yang sudah tertanam ke dalam tanah membentuk suatu pavement di atas mana tak ada satu tanaman pun dapat berakar. Sesudah menebar semua benih, dia pulang ke rumah dan berkata, "Sungguh bagus. Yang perlu aku lakukan hanyalah menantikan hasil panen."
Dan dia bergembira sebab sementara bulan-bulan berlalu, dia melihat tunas-tunas muncul subur di ladang-ladang dekat rumahnya dan bertumbuh. Oh, betapa lautan yang sedap dipandang mata, dan tanam-tanaman itu berubah keemasan dan memadahkan hosana kepada matahari, sementara satu berkas bergesekan dengan berkas yang lain. Orang itu berkata kepada dirinya sendiri, "Semua ladang-ladangku seperti ladang-ladang yang ini. Marilah kita menyiapkan sabit dan lumbung. Betapa berlimpah makanan, betapa berlimpah emas." Dan dia bergembira. Dia menuai gandum di ladang-ladang terdekat dan sesudahnya dia pergi ke ladang-ladang yang dia warisi dari ayahnya dan yang dibiarkannya dalam keadaan liar. Dan dia terkejut. Tanam-tanaman muncul, sebab ladang-ladangnya baik dan tanah yang diolah oleh ayahnya juga baik dan subur. Namun kesuburannya mempengaruhi juga tumbuh-tumbuhan berduri yang sudah dibalikan tetapi tidak dimusnahkan. Tumbuh-tumbuhan berduri itu tumbuh kembali dan membentuk suatu langit-langit semak duri yang sangat rimbun, melalui mana tanam-tanaman gandum tidak dapat muncul, terkecuali beberapa berkas saja, dan tanam-tanaman itu sama sekali terhimpit. Orang itu berkata, "Aku mengabaikan tempat ini, tapi tidak ada semak duri di ladang-ladang yang lain, jadi mestinya ladang-ladang itu baik-baik saja." Dan dia pergi ke ladang-ladang yang baru dibelinya beberapa waktu sebelumnya. Keterkejutan dan kesedihannya semakin bertambah. Daun-daun gandum yang tipis dan layu bertebaran di mana-mana bagai jerami kering. Bukan apa-apa selain jerami kering. Bagaimana mungkin, rangnya, padahal tidak ada duri di sini, dan dari benih yang sama, dan benih itu telah muncul sebagai tunas-tunas yang gemuk dan indah. Hal itu dapat dilihat dari dedaunannya yang banyak dan berbentuk sempurna. Lalu mengapa semuanya layu sebelum menjadi berkas-berkas gandum? Dan dengan sesal mendalam dia mulai menggali tanah untuk melihat apakah ada liang-liang tikus mondok atau hama lainnya. Tidak ada serangga ataupun hewan pengerat. Tetapi betapa banyak bebatuan, sebuah terowongan batu. Ladang-ladang itu secara gamblang dipaving dengan kepingan-kepingan batu dan sedikit tanah yang menyelimutinya sungguh menipu. Oh, andai dia membajak dalam pada waktu yang tepat. Oh, andai dia menggali tanah sebelum menerima ladang-ladang itu dan membelinya sebagai ladang-ladang yang baik. Oh, andai, sesudah kesalahan yang dilakukannya dalam membeli apa yang ditawarkan kepadanya tanpa memastikan bahwa ladang-ladang itu baik. Andai setidaknya dia memperbaiki keadaan ladang-ladang itu dengan bekerja keras. Sekarang sudah terlambat dan segala penyesalan tidak ada gunanya. Orang itu berdiri, dan, dengan patah semangat, dia pergi ke ladang-ladang di mana dia sudah membangun banyak jalan demi kenyamanannya, dan murka karena sedih, dia mengoyakkan pakaiannya. Sama sekali tidak ada apa-apa di sana. Tanah pekat ladang diselimuti lapisan tipis abu putih. Orang itu roboh ke atas tanah sembari mengerang. Tapi kenapa di sini? Tidak ada bebatuan, tidak ada semak duri di sini, sebab ini adalah ladang-ladang kami. Kakekku, ayahku dan aku selalu memilikinya dan selama bertahun-tahun kami membuatnya subur.